Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sesi kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Senang bisa ngobrol bareng di sesi ini. Dan sebelum kita mulai, mari kita mengawali dulu perjalanan kita dengan membaca doa bersama. Semoga diskusi kita pada hari ini bermanfaat dan membawa kebaikan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah. Oke, teman-teman. Siapa nih yang udah agak sabar? Wah, kita akan ngabuburit bareng, ngobrol-ngobrol bareng. Wih, oke. Langsung aja nih, ngomong-ngomong, teman-teman, pernah nggak sih kayak ngerasa, gini kan sesuai nih ya dengan tema kita di sore hari ini gitu kan, ngobrol bareng gitu kan, kita curhat bareng gitu ya. Jadi, pernah nggak sih kayak ngerasa kita itu pingin curhat nih, tapi bingung gitu, kayak mau cerita ke siapa gitu kan. Atau malah takut curhat karena kayak kita ini bakal, apa ya, khawatir gitu, kita tuh bakal dijudge gitu. Tapi teman-teman, sebenarnya curhat itu bukan sekedar ngoceh aja, tapi ada seninya, ada manfaatnya yang bisa bantu kita lebih sehat secara mental dan emosional. Nah, kalau emang kita nggak nyaman untuk curhat ke orang lain, ada alternatifnya juga yang bisa kita coba. Nah, makanya hari ini kita tuh bakal ngobrol bareng, bakal diskusi bareng, bareng seorang psikolog keren. Namanya adalah Bapak Rajif Nur Irham. Nah, di sini mungkin biar kita lebih chill lagi, izin kita manggilnya Kak Rajif Nur Ilham gitu ya. Kita manggil Kak Rajif. Beliau ini merupakan seorang psikolog klinis dewasa dari lingkar keluarga Mata Hati. Nah, beliau ini juga merupakan seorang fasilitator di RAIC Indonesia dan punya banyak pengalaman dalam mendampingi orang-orang buat lebih memahami diri sendiri serta mengelola emosi dengan lebih baik. Jadi kita mulai ngobrol santainya, tapi berbobot juga pastinya. Dan kalau misalkan nih teman-teman punya pertanyaan gitu kan, atau misalkan pengalaman yang mau dibagikan, gitu boleh banget nanti di akhir sesi kita akan adakan sesi tanya jawab gitu kan. Boleh teman-teman eh, speak up langsung gitu ya. Nanti raise hand, nanti diperbolehkan untuk bertanya atau boleh lewat kolom chat. Kalau misalkan teman-teman juga masih kayaknya ragu nih kalau dari kolom chat gitu kan. Kita siapin juga link gitu kan. Nanti teman-teman bisa banget klik dan di situ nanti jadinya animes gitu. Jadi kayak kita nggak tahu nih siapa yang tanya, tapi pertanyaan teman-teman bisa tersampaikan gitu ya. Nah, oke langsung aja kita mulai karena sudah hadir juga di sesi Zoom ini Kak Rajif. Assalamualaikum Kak Rajif. Waalaikumsalam Kak Atika ya saya manggilnya ya Kak ya. Iya Kak. Oke Kak Atika, thank you banget Kak Atika. Suara saya bisa terdengar jelas teman-teman semuanya? Alhamdulillah terdengar baik. Oke, Alhamdulillah ya. Saya mohon izin untuk kita sama-sama berdiskusi ya tentang topik curhat dan bagaimana manfaatnya terhadap kesehatan mental seperti yang tadi Kak Atika juga sudah sampaikan gitu ya. Nah, ini saya bakalan pakai PowerPoint tapi sedikit aja gitu ya, karena nanti kita akan lebih banyak memang diskusinya di seksi tanya jawab. Jadi harapannya teman-teman juga bisa apa namanya kita sama-sama aktif ketika sesi tanya jawab nanti supaya diskusinya bisa berjalan dua arah gitu ya. Oke, kalau gitu saya izin ya Kak Tika dan teman-teman untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat jelas layarnya? Sudah. Oke, oke ya. Eh, kita bakalan banyak ngebahas tentang bagaimana sih curhat itu. Kemudian tadi Kak Atika sempat juga ngebahas bahwa curhat itu ada seninya sebenarnya. Bukan yang sekedar kita ngobrol-ngobrol aja gitu, tapi ada seninya gimana kita bisa mengoptimalkan curhat tadi supaya bermanfaat bagi kualitas kesehatan mental kita gitu ya. Nah, curhat itu adalah wujud keterbukaan nih teman-teman. Jadi yang mana keterbukaan itu juga
juga merupakan salah satu kunci sukses dalam meningkatkan kualitas kesehatan mental gitu. Nah, tapi keterbukaan yang seperti apa sih yang sebenarnya baik untuk kesehatan mental kita? Karena kalau kita bicara tentang being open, terbuka, itu kan kita bicara tentang bagaimana membuka batasan diri kita terhadap mungkin orang lain atau dunia luar, sehingga orang lain atau dunia luar itu bisa tahu juga tentang kita, gitu ya. Nah, di sini saya tambahkan bahwa penting untuk mencurahkan isi hati kita untuk menunjang kesejahteraan emosional, gitu ya. Jadi, ketika kita bicara keterbukaan di sini, kita bicara bagaimana keterbukaan itu berdampak dalam mencurahkan isi hati kita, sehingga kalau kalau Kayaknya ini bahasanya banget, Ustaz banget. kalau TikTok. bahasanya itu mencurahkan isi hati supaya plong gitu ya. Oke, nah kita ngebahas tentang secara spesifik tentang curhat. Tapi kenapa sih curhat itu menjadi penting sebenarnya? Ya, kalau dalam keseharian kita, curhat itu bisa menjadi salah satu metode yang efektif sebenarnya ya, kalau misalnya kita melakukan dengan cara yang tepat, dalam koridor yang tepat gitu ya, curhat itu bisa menjadi salah satu metode yang efektif untuk menyalurkan atau mengekspresikan perasaan yang memang sedang kita alami. Perasaan yang seperti apa tuh? Apakah perasaan sedih doang? Apakah perasaan marah doang gitu ya? Tentunya perasaannya spektrumnya bisa luas banget gitu. Bisa perasaan apa aja. Senang, sedih, kecewa, marah, kesel, dan lain sebagainya. Ya, jadi curhat itu bisa menjadi metode yang efektif sebenarnya. Curhat tadi seperti saya sampaikan itu sebenarnya kan upaya keterbukaan ya, teman-teman. Jadi ada yang bilang bahwa ketika kita membagikan kesenangan, maka kesenangan itu akan double gitu. Tapi ketika kita membagi kesedihan, maka kesedihan itu sebenarnya akan berkurang gitu. Nah, ini tinggal bagaimana kita meyakininya aja sebenarnya. Tapi secara saintifik juga ternyata terbukti ketika kita mampu memverbalisasi, memverbalisasi itu bisa dengan secara secara lisan gitu ya, kita berbicara pada orang lain atau mungkin kita menuliskan. Ketika kita mampu memverbalisasi isi hati kita, isi pikiran kita, ternyata itu bisa berdampak juga loh terhadap kesehatan mental kita, terhadap muatan emosional yang sedang kita rasakan. Jadi yang tadinya kita merasakan muatan emosional yang begitu besar gitu ya, rasanya terdorong-dorong dari dalam gitu, ketika kita mampu memverbalisasikannya baik dengan membicarakannya ataupun menuliskannya, ya itu bisa membantu kita untuk mengurangi, lowering ya beban psikologisnya gitu. Oke, nah tapi kenapa sih tadi kita bahas ya bahwa curhat itu penting, tapi kenapa dia menjadi penting? Tentunya karena memang si curhat ini juga ternyata punya banyak manfaat, terutama buat kesehatan mental kita. Yang pertama, curhat itu bisa membantu kita mengurangi tekanan emosional, teman-teman. Jadi apa namanya, nggak jarang kita tuh merasakan yang namanya stres, kemudian kecemasan, kadangkala kita juga eh, ingin menarik diri dari lingkungan karena tadi kok adanya kondisi-kondisi psikologis yang rasanya cukup berat untuk kita hadapi gitu ya. Nah, ketika kita curhat, gitu, kita mencurahkan isi hati kita, sebenarnya ini bisa banget membantu kita untuk mengurangi tekanan emosionalnya, gitu. Nah, kemudian manfaat yang berikutnya apa? Bisa membantu kita untuk lebih memahami perasaan diri sendiri kita juga gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita bisa menceritakan baik secara lisan gitu ya melalui ucapan-ucapan atau misalnya kita menuliskannya secara nggak langsung sebenarnya kita belajar untuk memahami diri kita sendiri loh. Kondisi diri kita sendiri. Ketika kita mampu memverbalisasi masalah kita belajar hal baru tentang diri kita belajar tentang preferensi kita bahkan belajar tentang kebutuhan kita. Oke, dengan masalah ini saya punya kebutuhan apa sih? Oh, saya punya kebutuhan didengar ternyata. Oh, ternyata saya punya kebutuhan mendapatkan perhatian dari orang lain. Oh, saya punya kebutuhan A, B, C, dan seterusnya. Jadi ternyata curhat itu tidak sekedar kita mengutarakan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan, tapi
curhat itu bisa juga membuat kita lebih memahami diri kita dengan segala kemauan kita. Manusia kan kompleks ya. Nah, kadang kita bisa mendapatkan insight, mendapatkan refleksi, dan ketika kita curhat tadi. Kemudian berikutnya, ini curhat bisa membantu kita untuk berefleksi secara terbuka juga. Kadang kita kalau mungkin teman-teman merasakan juga ya dalam keseharian ketika kita ngobrol tentang sesuatu mungkin tidak melulu tentang masalah kita ya tapi obrolan sehari-hari di tengah obrolan kadang ada informasi atau ada refleksi yang nyangkut juga gitu kan nah itu adalah salah satu efek tidak langsung yang kita dapatkan ketika kita mencurahkan isi hati kita jadi bisa aja sebenarnya kita mendapatkan refleksi dan bisa berefleksi secara lebih terbuka ketika kita melakukan proses curhat tadi dengan siapapun itu, baik dengan orang terdekat kita atau mungkin dengan tenaga profesional, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, curhat itu juga bisa loh memperluas cara pandang kita terhadap masalah. Kok bisa gitu ya? Ketika kita curhat, kita kadangkala mendapatkan feedback dari orang yang mungkin menjadi tempat curhat kita atau pihak yang mungkin menjadi tempat curhat kita gitu ya dan ketika mendapatkan feedback itu jika kita mau terbuka terhadap feedback itu tentu ini bisa memperluas cara pandang kita terhadap masalah yang tadinya kok kayaknya masalahnya tuh ruwet banget gitu ya. Kemudian, ketika kita mendapatkan feedback dari orang lain, oh ternyata saya punya cara lain untuk melihat masalah ini, sehingga ketika saya melihat masalahnya, jadinya nggak sebesar itu, gitu ya. Jadi, curhat itu sendiri mampu memperluas cara pandang kita. Kemudian berikutnya, ini tentu dengan curhat kita bisa mendapatkan dukungan emosional, kemudian juga solusi kalau kita mengharapkan solusi, mungkin saran dan berbagai hal lain yang mungkin kita butuhkan ketika kita sedang berhadapan dengan masalah, gitu ya. Eh, kalau kita ngebahas tentang manusia gitu ya, setiap manusia pasti memiliki kebutuhannya, ya enggak, teman-teman semuanya. Pasti kita punya kebutuhan dalam situasi apapun, baik ketika kita menghadapi masalah maupun ketika tidak menghadapi masalah, gitu. Dan sepanjang hidup kita, yang kita lakukan dalam perjalanan hidup ini adalah berusaha memenuhi kebutuhan kita. Nah, ketika kita curhat terhadap orang lain, itu ada kebutuhan yang perlu dipenuhi di situ. Apa tadi saya sampaikan juga, mungkin kebutuhan untuk didengar, mungkin kebutuhan untuk dilihat, mungkin kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman, rasa nyaman, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kebutuhan kita. Ya, ketika kita curhat, kita mungkin akan mendapatkan sebagian dari kebutuhan kita tersebut melalui metode curhat ini. Jadi, itu kenapa curhat ini menjadi penting. Tapi tentu kita perlu adanya strategi-strategi khusus untuk gimana sih caranya supaya curhat ini uh, bisa membawa manfaat dan bukan membawa apa namanya keburukan bagi kita dan bagi orang lain gitu. Nah, ini yang mungkin juga perlu saya sampaikan ke kita semua, ke bahan kita lempar, apa namanya, kita masukkan ke dalam diskusi kita sore hari ini, kita ya bahwa curhat itu sebenarnya bukan oversharing loh. Ada banyak orang memilih untuk nggak mau curhat, karena kenapa? Karena ngerasa bahwa, ah kalau misalnya curhat, nanti dikira oversharing dan lain sebagainya. Oke, jadi curhat tuh bukan oversharing. Jadi nggak apa-apa loh kalau misalnya mau curhat kepada siapapun. Tapi tentu kepada orang yang kita percaya, gitu ya. Orang yang kita rasa mungkin eh, mampu untuk membantu kita, membantu dalam hal apa, membantu tidak selalu memunculkan solusi ya. Tapi ketika kebutuhan kita memang hanya untuk didengar, oh berarti mampu untuk mendengar kita gitu ya. Jadi jangan takut bahwa curhat itu bukan oversharing. Ini adalah dua hal yang berbeda gitu. Mungkin berpotensi untuk menjadi oversharing ketika kita tidak menetapkan batasan-batasan gitu ya dalam menceritakan. Tapi tentu teman-teman sendiri punya preferensi masing-masing ketika menceritakan atau mencurahkan isi hatinya. Jadi, kita perlu pahami bahwa curhat memang tidak bisa disamakan dengan oversharing ya, teman-teman semuanya. Nah, eh, curhat itu perlu kita lakukan dengan bijak. Ya, teman-teman tadi
disampaikan. Tapi tidak ada pakemnya sebenarnya, bahwa nggak ada SOP yang benar-benar bisa kita apa namanya kita lihat. Jadi curhat tuh nggak ada SOP-nya yang benar-benar bisa jadi acuan untuk semua orang. Kalau tadi di awal kita bilang bahwa kita sepakat bahwa curhat itu seni juga, ya. Curhat itu seni artinya setiap orang yang melakukan proses curhat tadi, yang menjalani proses curhat tadi itu berkarya dengan caranya masing-masing, menjalani curhat itu dengan caranya masing-masing. Namun ada beberapa hal yang tentu perlu kita perhatikan ketika kita mau mencurahkan isi hati kita, gitu. Hal-halnya apa aja sih? Gitu kan ya. Yang pertama adalah kesiapan kita untuk membuka diri. Mungkin bagi sebagian orang gitu ya, eh, menceritakan suatu kisah, menceritakan suatu fenomena, perasaan, dan lain sebagainya itu bukan hal yang berat-berat amat, tapi bagi sebagian yang lain ini bisa jadi sangat berat gitu. Apapun muatan emosional di dalamnya, bisa jadi membuka diri itu adalah suatu hal yang sangat berat. Jadi ada orang-orang tertentu yang memilih untuk kayaknya saya nggak bisa curhat atau nggak mau curhat bukan karena tidak mau dalam artian sebenarnya, tapi mungkin karena belum siap untuk membuka diri. Jadi kita perlu perhatikan kesiapan kita untuk membuka diri. Kemudian yang kedua, kita perlu lihat juga kepada siapa kita akan membuka diri. Tentu kita nggak bisa sembarangan untuk memilih orang dengan siapa kita cerita, gitu ya. eh, kita perlu mempertimbangkan dengan siapa sih kita mau terbuka gitu. Tidak semua informasi harus kita ceritakan. Even dengan orang yang kita rasa kayaknya saya bisa terbuka sama dia, bukan berarti kalau saya bisa terbuka, kemudian semua informasi tentang saya, semua tentang diri saya kemudian bisa saya ceritakan begitu saja. Gitu ya. Jadi kita perlu bijak juga untuk menceritakan apa yang mau kita ceritakan, apa yang perlu kita ceritakan. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, apa sih yang ingin kita sampaikan? Gitu. Kadangkala kita jadinya pembahasannya kemana-mana ketika curhat. Ini gimana kalau misalnya pembahasannya gimana kemana-mana? Sebenarnya sah-sah aja loh kalau misalnya pembahasannya kemana-mana. Tapi tentu kita perlu mempertimbangkan kapasitas dari orang yang kita ajak curhat juga gitu. Karena kan kita tidak selalu curhat ke uh, tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater gitu ya. Ya mungkin memang tugasnya adalah untuk nge-breakdown topik-topik yang kita bawa, kemudian kita akan sama-sama mengumpulkan topik-topik yang penting itu gitu kan, kalau dengan psikolog atau psikiater gitu. Tapi ketika kita mungkin curhat dengan teman, dengan orang tua, kita tentu perlu mempertimbangkan kapasitas mereka, sehingga kita penting untuk penyusun apa sih sebenarnya yang mau kita sampaikan. Tapi bukan berarti teman-teman harus punya proposal khusus ya untuk sekedar curhat gitu. Tapi kita punya gambaran apa sih sebenarnya yang mau kita bahas ketika kita curhat tentang suatu hal. Itu kemudian yang berikutnya adalah apa sih yang sebenarnya menjadi kebutuhan kita dari proses curhat tersebut. Ini yang saya coba sampaikan di awal gitu ya. Tentu kita sebagai manusia punya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ya, kita seminimal-minimalnya kita terbuka pada diri kita sendiri aja dulu. Apa sih sebenarnya yang kita butuhkan? Apakah kita butuh untuk didengar? Apakah kita butuh dilihat? Ataukah kita butuh untuk diperhatikan? Ataukah kita butuh untuk eh, apa untuk mendapatkan dukungan misalnya dukungan apa dukungan finansial kah dukungan emosional kah atau dukungan sosial dukungan apapun itu being open aja ke diri kita kadangkala ketika kita menolak suatu kebutuhan itu menjadi beban tersendiri katakanlah sebenarnya kita punya kebutuhan untuk eh, untuk mendapatkan apa ya perhatian mungkin tapi kita rasa oh masa sih aku mau dapat perhatian akhirnya kita menolak kebutuhan tersebut dan itu malah menjadi beban tersendiri buat kita nggak apa-apa kok ketika kita mungkin curhat untuk mendapatkan perhatian dari orang lain gitu ketika itu menjadi suatu kebutuhan kita
Ya, tapi ketika saya bicara tentang mendapat perhatian, ini lebih ke eh, semacam afeksi gitu ya teman-teman, bukan yang kita berusaha menjadi pusat perhatian di tengah-tengah kerumunan atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu kita perlu being open juga tentang kebutuhan kita. Jadi kita bisa mengira-ngira bahwa curhat yang kita lakukan ini itu untuk memenuhi kebutuhan kita akan suatu hal. Seperti itu ya kurang lebihnya. Tapi tentu ada banyak consideration atau pertimbangan-pertimbangan yang mungkin bisa ditambahkan di sini tergantung setiap orang. Tadi ya kalau kita bicara tentang batasan moral bijak, itu tentu akan berbeda-beda setiap orang. Nah, tapi yang paling penting yang mungkin bisa menjadi catatan adalah sejauh mana sih kita bisa mentoleransi keputusan kita, konsekuensi dari keputusan kita. Ya, ketika kita curhat dengan orang lain, memutuskan untuk curhat dengan pihak lain, baik dengan teman, dengan orang tua, maupun dengan tenaga profesional, tentu akan ada konsekuensi yang menyertai, kan gitu. Nah, sejauh mana kita bisa mentoleransi konsekuensinya gitu ya. Jadi kalau selama kita bisa mentoleransi konsekuensinya, that's okay. Curhatlah dengan cara yang mungkin teman-teman prefer gitu. Karena setiap orang pasti beda banget caranya. Nah, ini yang mungkin perlu saya tekankan lagi bahwa curhat itu perlu banget untuk mempertimbangkan kapasitas diri dari pihak yang bercerita dan yang diceritakan. Dan mungkin kita akan berhadapan dengan situasi di mana sebenarnya tidak semua orang atau orang-orang di sekitar kita mungkin nggak available gitu ya. Kita mau ke psikolog atau mau ke psikiater juga kayaknya belum siap, belum ready nih, mungkin belum ready emang secara emosional belum ready atau mungkin belum ready dari aspek yang lain. Ya, tapi pada kenyataannya di saat itu tidak ada pihak yang mungkin available untuk di reach out ketika memang ingin curhat. Nah, kalau kayak gitu seperti apa? Gitu ya, kita bisa untuk menggunakan metode yang lain, tapi fokusnya tetap mencurahkan isi hati kita. Ya, tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika kita mencurahkan isi hati kita, itu tidak melulu verbalisasinya harus dilakukan dengan menceritakan secara lisan. Tapi kita mungkin bisa membuat tulisan-tulisan tertentu gitu ya, atau mungkin kita bisa melakukan voice recording. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah menulis diary gitu ya. Ini kalau dulu gitu, kalau sekarang mungkin lebih dikenal dengan metode journaling gitu. Nah, nanti mungkin kita bisa sharing-sharing nih teman-teman yang pernah mencoba atau bahkan mungkin rutin melakukan journaling gitu ya. Bagaimana sih dampaknya ketika mencurahkan isi hati melalui proses journaling. Kalau nggak biasa menulis, kita bisa mungkin mencurahkan isi hatinya melalui proses menggambar misalnya kita buat coret-coretan menggambarnya nggak harus bagus kok kita nggak harus bisa gambar tapi kita berusaha untuk mengalihkan perasaan emosionalnya itu tadi melalui hasil gambaran kita boleh banget berupa coret-coretan juga boleh-boleh aja sebenarnya gitu ya atau mungkin kalau nggak terbiasa juga saya terbiasanya mungkin menggunakan metode oral gitu ya berbicara, tapi ketika nggak ada orang bisa ngapain? Mungkin kita bisa juga untuk voice recording tadi, gitu ya. Kita sampaikan apa yang ingin kita sampaikan, kemudian kita save nanti kalau misalnya sudah apa namanya, sudah mungkin jeda beberapa jam atau beberapa hari, kita mau dengerin lagi, kemudian kita refleksikan. Kemarin tuh aku curhat apa sih, gitu ya kita coba refleksikan lagi. Oh, kemarin perasaanku seperti ini. Oh, ternyata kemarin aku punya kebutuhan ini. Oh, ternyata aku kemarin mengeluhkan ini dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi, selain memang kita perlu mempertimbangkan kapasitas diri dari pihak yang bercerita dan yang diceritakan, ada kalanya kita memang tidak menemukan orang atau pihak yang available untuk curhat di saat itu. Kita bisa mencoba metode-metode yang tadi saya sebutkan. So, ya, teman-teman. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, perlu nggak sih kita tuh curhat ke profesional gitu ya? Tentu ini sangat sesuai dengan kebutuhan.
Nah, dan kalau merasa butuh, sebenarnya kapan sih perlu curhat ke profesional? Gitu ya. Balik lagi, sebenarnya untuk menentukan kapan ini pengalamannya bisa sangat subjektif. Penilaiannya bisa sangat subjektif ya, teman-teman. Tapi di sini saya coba menghadirkan tiga alasan utama kenapa sih kok kita perlu banget untuk reach out profesional untuk kita mencurahkan isi hati kita gitu ya. Yang pertama, ketika kita merasakan adanya stres, kecemasan, atau beban psikologis lainnya yang dirasa berlebihan, bertahan lama, dan seiring waktu itu entah kenapa tidak bisa berkurang gitu ya, kadar stresnya, kadar kecemasannya, atau kadar dari beban psikologis yang lain gitu ya. Dan ini merupakan salah satu tanda bahwa kita membutuhkan bantuan dari tenaga profesional. Gitu. Kemudian berikutnya adalah adanya kesulitan untuk mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kadangkala masalah-masalah yang kita rasakan ini jadinya mengakuisisi diri kita gitu ya dan membuat kita menjadi terbatas dalam mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku. Ketika kesulitan-kesulitan ini sudah mulai muncul, ini menjadi tanda juga bahwa kita perlu untuk datang atau mencari bantuan ke tenaga profesional, gitu ya. Kemudian masalahnya yang kita hadapi itu telah menyebabkan perubahan signifikan mungkin juga mempengaruhi aspek kehidupan kita yang lain. Contohnya kita punya mungkin yang sudah berumah tangga gitu ya, memiliki masalah dalam rumah tangganya, tapi kemudian masalah ini jadi melebar gitu, melebar dan ke aspek-aspek lainnya, baik aspek personal kita maupun aspek interpersonal yang melibatkan orang lain di luar rumah tangga gitu ya. Bisa aja mungkin masalah-masalah yang kita hadapi ini malah membuat kita jadi krisis identitas gitu ya, atau krisis-krisis yang lainnya. Nah, ini tentu perlu eh, mencari bantuan ke tenaga profesional juga gitu ya. Atau misalnya tadi ketika tidak ada orang di sekitar kita yang available untuk dicurhatin gitu. Kita bisa ke tenaga profesional juga gitu, teman-teman. Nah, satu hal juga yang penting untuk kita pahami bareng-bareng adalah bahwa curhat ke psikolog itu nggak harus nunggu sampai gejalanya memburuk sebenarnya. Nah, ini yang sering banget terjadi di lingkungan kita bahwa kadang kala ya kita tuh aku masih kuat kok, aku masih bisa nanganin sendiri, aku masih ini, aku masih itu. Nah, kita perlu aware dengan respon kita tersebut. Respon kita tersebut menggambarkan situasi yang objektif atau ternyata respon saya masih kuat tadi itu adalah eh, manifestasi dari penolakan kita terhadap kebutuhan yang kita miliki gitu ya. Sebenarnya kita butuh untuk mencari bantuan ke profesional, tapi kita merasa bahwa dengan kita ke profesional, dengan kita ke psikolog atau ke psikiater, ego kita terluka dan kita menghindari itu sehingga kita memunculkan alasan bahwa oh saya masih mampu kok, ini masih bisa-bisa aja, masalahnya masih gini-gini aja gitu ya. Nah, ini yang eh, potensial untuk memunculkan atau memperluas masalahnya gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita sudah mulai merasa ketidaknyamanan atau mungkin kita sebenarnya fine-fine aja, tapi kita membutuhkan perspektif yang baru untuk menyikapi suatu masalah, itu juga sudah boleh-boleh aja sebenarnya ke psikolog atau psikiater atau tenaga profesional yang lain. Ya, jadi sebenarnya curhat ke psikolog itu bisa menjadi langkah pencegahan juga atau upaya preventif, teman-teman. Tidak selalu kuratif atau bahkan rehabilitatif gitu ya. Kalau misalnya sudah sampai di tahap kuratif atau rehabilitatif, tentu waktu yang kita investasikan untuk pulih misalnya itu bisa jadi lebih banyak lagi gitu. Nah, kita melakukan upaya preventif ini memang untuk mencegah supaya masalahnya nggak meluas dan mempengaruhi aspek kehidupan kita yang lain. Karena kan tanggung jawab kita sebagai manusia itu banyak ya. Kalau kita bicara tentang peran kita dalam kehidupan itu juga banyak banget, teman-teman. Jadi, eh, kita mencegahlah supaya masalah kita dalam suatu aspek itu tidak meluas ke aspek-aspek yang lain. Nah, seperti itu, teman-teman. Slide-nya sampai di situ sebenarnya. Oke. Saya stop share dulu. Nah, kita bakalan
mulai diskusinya gitu ya. Saya kembalikan ke Kak Atika dulu, mungkin bisa bantu untuk proses diskusinya gimana nih Kak Atika enaknya. Oke, terima kasih banyak Kak Rajif yang udah sharing ilmunya gitu ya. Jadi tadi teman-teman, kalau misalkan kita itu apa namanya obrolan kita tadi kan sama Kak Rajif itu kalau misalkan curhat itu bukan soal mengeluarkan unek-unek gitu, tapi juga cara kita untuk memahami diri sendiri, memahami kebutuhan kita gitu kan. Jadi setiap orang itu beda-beda ternyata kan kebutuhannya. Ada yang butuh didengar, ada yang butuh solusi, ada yang butuh dilihat, disupport gitu kan. Jadi kalau kita curhat itu eh, semakin lama itu kita akan mengenal, oh ternyata nggak perlu kok sampai kayak butuh solusi dari orang lain, cuma butuh didengerin aja gitu kan. Atau mungkin justru kalau misalkan curhat itu ya ketika kita emang butuh solusi. Nah itu kebutuhan dari setiap orang tuh beda-beda. Nah makanya di sini kita perlu mengenali diri kita nih gitu. Terus tadi juga Kak Rajif udah mention kalau ketika kita memang merasa kayaknya beban kita ini nggak selesai-selesai dan butuh nih perlu ke psikolog itu boleh langsung pergi ke psikolog gitu ya tanpa harus ngerasa malu untuk curhat karena memang kita butuh untuk itu gitu. Jadi cara untuk memenuhi kebutuhan kita adalah dengan kita pergi ke psikolog atau ke psikiater gitu ya teman-teman. Nah di sini boleh banget teman-teman yang ada pertanyaan gitu kan biar kita ini sama-sama diskusi gitu. Kita sama-sama tahu nih kebutuhan kita ini apa gitu kan. Teman-teman boleh tanya, mumpung di sini ada expertnya nih, bisa kita selesaikan langsung di sini gitu ya. Boleh teman-teman yang mau silahkan raise hand atau boleh juga lewat kolom chat gitu. Mungkin selain tanya juga bisa sharing-sharing juga kali ya Kak Atika ya. Iya, Kalau misalnya heeh. ada pengalaman gitu ya. Kalau misalkan ada mungkin pengalaman-pengalaman yang kayaknya kurang enak dari mau diceritain di sini atau misalkan pengalaman berharga gitu kan. Boleh banget diceritain di sini, sharing-sharing. Tanya dong. Iya, boleh. Halo Silahkan. Kak Rajin, salam Halo kenal. Kak. Aku Kurina dari Zaka Sukses. Ini aku suka banget sama topiknya. Dan sebenarnya ada pertanyaan yang tadi dari materi yang kakak sampaikan terkait dengan curhat itu tidak sama dengan oversharing. Itu setuju banget. Tapi tadi kakak juga meng-highlight bahwa ada potensi kalau curhat itu bisa jadi oversharing. Kalau tidak ada batasannya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya batasannya itu apa sih, Kak? Sampai dia tuh nggak sampai oversharing. Terima kasih, Kak Regil. Oke, thank you Kak. Pertanyaan ini kita langsung jawab aja ya Kak Tika ya, biar nanti mungkin bisa memantik respon-respon yang lain juga ya gitu. Oke, thank you banget buat pertanyaannya. Jadi memang kalau misalnya curhat memang kan tidak bisa ya disamakan dengan oversharing. Tapi tadi ketika kita nggak punya perhitungan saat curhatnya itu tadi, maka proses curhatnya ini sangat potensial untuk kemudian menjadi oversharing gitu ya. Kemudian batasannya seperti apa sih supaya kita tidak oversharing gitu. Nah, batasan ini bisa jadi sangat subjektif juga nih Kak. Kenapa? Karena kita tentu punya preferensi masing-masing dari kita. Saya pribadi mungkin saya akan membatasi diri gitu ya, pembahasan yang sifatnya eh, sangat personal atau misalnya finansial gitu. Saya tidak mau ada orang lain yang tahu, misalnya seperti itu. Oh, maka saya tidak akan membahas tentang hal-hal tersebut dengan orang yang mungkin saya ceritakan masalah saya gitu ya. Saya mungkin akan menyamarkan informasi-informasi tentang hal-hal yang memang saya hindari untuk ceritakan secara terbuka gitu ya. Tapi saya tetap bisa menceritakan misalnya, tapi saya samarkan gitu ya ceritanya. Nah, itu juga ada. Tapi ada orang yang mungkin tidak mau menceritakan sama sekali, even itu disamarkan juga nggak mau gitu ya. Nah, makanya batasannya ini perlu kita refleksikan. Tentu kan kita sampai sampai seusia kita sekarang, kita mungkin pernah mencoba untuk berkomunikasi sama orang lain nih, ya kan? Baik konteksnya ketika curhat maupun ketika diskusi-diskusi biasa aja. Nah, kita coba
ingat-ingat lagi momen tersebut apa sih yang kayaknya oke untuk saya bagikan dan apa yang nggak oke untuk saya bagikan gitu. Nah, yang nggak oke untuk saya bagikan mungkin itu adalah batasan yang perlu kita tetapkan tuh gitu kan ya. Nah, tapi tentu kalau kita bicara tentang batasan ini, batasan itu pun bisa selalu berkembang karena batasannya dinamis ya. Bisa jadi seiring dengan bertambahnya rasa percaya kita terhadap orang yang kita curhatin, batasannya bisa agak kita mundurkan gitu. Tapi mungkin dalam perjalanannya eh, kepercayaan kita justru menurun terhadap orang yang kita curhati. Nah, kita mungkin bisa menyesuaikan lagi batasannya, gitu ya. Jadi kalau batasannya apa-apa aja, ini sangat tergantung sama uh, kita dan preferensi kita. Kira-kira apa sih yang mau kita bagikan? Kalau dirasa belum tahu, kita bisa mengingat-ingat lagi momen di mana kita curhat sebelumnya atau momen di mana kita berdiskusi dengan orang lain, hal-hal apa yang kita rasa nyaman untuk diutarakan atau hal-hal apa yang justru sebaliknya membuat kita nggak nyaman ketika diutarakan. Nah, itu mungkin bisa menjadi batasannya. Dan batasan ini selalu bisa disesuaikan. Gitu, Kak. Terjawab nggak? Atau mungkin memunculkan eh, bahan diskusi yang lain nih? Oke, bagaimana Kak? Bagaimana Kak? Apakah sudah menjawab? Cukup, insya Allah. Terima kasih banyak, Kak Rajif. Oke, Ya, terima kasih terima Kak kasih. Rajif. Nah, ini udah benar nih, ini udah mulai masuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang dari kolom chat ini ada dari Kak Dewi. Nah, dari Kak Dewi ini, halo Kak, terima kasih banyak untuk materinya. Dan jujur aku termasuk tipe orang yang suka banget cerita. Sampai kadang aku ngerasa semua obrolan terfokus ke aku gitu. Apakah aku termasuk orang yang narsistik? Oke, wah ini pembahasan yang sering banget kita lihat akhir-akhir ini di media sosial banyak banget ya orang bahas-bahas tentang narsisistik, NPD dan lain sebagainya gitu ya. Ada ini tuh perlu kita sikapi dengan sangat amat bijak nih teman-teman. Jadi mungkin kita bakalan sedikit mengupas tentang trait kepribadian narsistik yang sebenarnya itu ada di setiap orang ya mungkin tidak diketahui oleh halayak umum, ternyata setiap orang itu punya tendensi untuk bersikap narsis sebenarnya. Tapi kalau punya tendensi narsis, bukan berarti NPD juga, atau bukan berarti narsisistiknya menjadi gangguan gitu ya. Nah ini yang perlu kita sikapi dengan bijak. Tapi kalau tadi berkaitan dengan pertanyaannya Kak Dewi gitu ya, apakah ketika ya saya suka banget cerita sehingga ketika saya bercerita saya seolah-olah itu jadi terfokus pada saya gitu ya. Ya pada dasarnya sebenarnya ketika kita melihat orang bercerita fokus banget nggak ya. Jadi terlepas dari bagaimana orang tersebut dan lain sebagainya pasti fokus itu akan mengarah ke sana. Nah, kalau misalnya memang orang-orang menjadi sangat terfokus, ya sebenarnya nggak apa-apa juga. Itu adalah suatu hal yang baik sebenarnya. Dan yang perlu saya apresiasi dari Mbak Dewi adalah Mbak Dewi menyadari bahwa, oh ternyata saya suka banget bercerita gitu ya. Dan Mbak Dewi menyadari bahwa ketika saya bercerita, ada situasi ini yang saya observasi gitu ya. Dan tidak Oh, menimbulkan memang. selama ini tidak menimbulkan masalah buat diri sendiri maupun orang lain gitu kan ya yang menjadi salah ketika kita dengan kita bercerita terus-menerus kita jadinya tidak memberikan sengaja untuk tidak memberikan ruang kepada orang lain untuk bercerita juga sengaja untuk mungkin menyita waktu orang lain untuk kepentingan diri kita doang. Nah, itu mungkin sesuatu yang perlu kita tindak lanjuti gitu. Tapi kalau tidak ada niatan untuk menyakiti orang lain dan memang itu sebenarnya adalah tendensi kepribadian kita aja memang suka bercerita orangnya gitu ya punya keterbukaan yang tinggi misalnya ya tidak masalah sebenarnya selama teman-teman
dari Mbak Dewi juga tidak masalah. Saya pikir tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Dan tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah masalah seperti masalah narsisistik gitu ya. Gitu. Kalau misal trait narsisistik, semua orang itu punya trait. Karena pada dasarnya ketika kita ngebahas tentang narsisistik, kita bicara tentang adanya need for attention-nya. Dan semua orang itu pasti butuh attention. Gitu ya. Sehingga setiap dari kita akan membawa trait tersebut atau ciri kepribadian tersebut. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu terlalu dipusingkan. Kalau seumpamanya Mbak Dewi mungkin merasa kepikiran dengan hal tersebut, bisa aja melakukan katarsis kalau teman-teman tahu proses katarsis gitu ya. Jadi katarsis itu semacam diskusi terbuka di mungkin di peers kita gitu ya untuk mengevaluasi satu sama lain nih gitu. Jadi Mbak Dewi mungkin dalam dalam forum terbuka dengan teman-temannya bisa saling berefleksi ya menurut kamu aku gimana kalau misalnya aku cerita kayak gini kebanyakan nggak sih kayak gitu-gitu ya. Tapi tentu ini tidak untuk menciptakan standar orang lain, tidak untuk mengimplementasikan standar orang lain dalam kehidupan kita, simply because kita perlu bahan evaluasi aja untuk kita mungkin menjadi versi yang lebih baik menurut kita. Gitu ya. Itu kalau misalnya Mbak Dewi merasa, oh kayaknya saya terlalu banyak ceritanya gitu ya, itu bisa ditanyakan ke teman-teman. Tapi kalau dalam setting yang general aja sebenarnya tidak masalah juga, dan that's fine gitu ya Mbak Dewi. Nah, mudah-mudahan terjawab ya Mbak Dewi ya. Oke, terima kasih banyak Kak Rajif. Dan ini lanjut lagi, ini ada sharing tadi dari Kak Eka. Bertemu dengan profesional memang diperlukan. Salah satunya juga biar kita nggak self-diagnosis. Dan saya seorang ibu yang mengalami gangguan mental selama bertahun-tahun karena sempat berhalusinasi seperti mendengar suara-suara. Saya kira saya kena skizo. Akhirnya saya memberanikan diri konsul ke psikolog dan alhamdulillah ternyata masih dalam tahap baby blues multi. Saya lupa istilahnya untuk baby blues jangka lama, bukan skizo seperti dugaan saya. Jadi kalau dari Kak Eka ini bilang, semangat teman-teman, jangan malu jika memang butuh bantuan profesional. Dan kita terima kasih banyak Kak Eka untuk sharingnya gitu ya. Dan alhamdulillah ini juga Kak Ilham dari Bandung. Ini mau bertanya, boleh Kak Ilham mau speak up langsung atau bagaimana Kak? Oh, ini oke udah. Bagaimana cara menghadapi orang yang merespon curhatan saya dengan tidak empati, bahkan menyepelekan? Itu pertanyaannya Kak Regif. Oke, nah, saya mau sebelum ke Mas Ilham gitu ya. Kita sama-sama Mas Ilham namanya by the way ya Mas ya. Iya, tah, saya tadi mau merespon Mbak Eka dulu. Thank you Mbak Eka sudah sharing gitu ya. Dan memang kalau misalnya kita bicara tentang diagnosis masalah-masalah mental itu ada banyak sekali kriteria diagnosis yang overlapping antara satu dengan yang lainnya. Misalnya tadi kalau pengalaman Mbak Eka gitu, saya kira saya berhalusinasi, saya kira saya skizo, ternyata enggak. Nah, halusinasi itu sendiri sebenarnya bisa muncul tidak harus ketika kita memiliki gangguan psikotik seperti skizo gitu ya. Tapi mungkin ketika kita kurang tidur, kondisi fisik yang menurun drastis, kita kurang tidur secara kita apa namanya kekurangan waktu tidur secara drastis, secara intens gitu, itu juga bisa memicu reaksi halusinasi sebenarnya. Padahal tidak ada gangguan khusus kan yang apa namanya yang memayungi kondisi tersebut. Tapi memang ada reaksi gejala halusinasinya muncul karena tadi kurang tidur, kecapean dan lain sebagainya itu mungkin-mungkin aja. Jadi untuk kita mencerahkan pikiran kita mungkin supaya kita nggak bertanya-tanya juga kita perlu untuk ke profesional itu nanti akan ada asesmen khususnya gitu ya untuk kita menentukan apakah benar ada diagnosa tertentu. Jangan-jangan sebenarnya nggak ada diagnosanya dan ini ibaratnya adalah masalah yang terjadi karena hal lain seperti tadi kelelahan dan lain sebagainya gitu. Thank you Mbak Eka sudah mau berbagi ceritanya gitu ya. Kita beralih ke pertanyaan dari Mas Ilham gitu. Nah, Mas Ilham tadi bertanya kalau misalnya kita curhat tapi nggak empati atau bahkan menyepelekan ini gimana? Nah, ini seperti yang tadi kita sempat singgung di
materi juga ya Mas Ilham bahwa ketika kita curhat kita perlu banget untuk melihat kondisi dari orang yang kita curhatin. Kita perlu melihat kapasitas orang yang curhat dan orang yang dicurhatin juga. Jangan-jangan memang eh, ketika orang tersebut diajakin curhat, responnya menyepelekan dan lain sebagainya, eh, itu mungkin ada banyak alasannya, tapi mungkin karena memang tidak kapasitasnya tidak sebagai pendengar atau orang yang bisa dicurhati misalnya. Nah, gimana cara kita menyikapinya? First of all, kita tentu ketika kita curhat sama orang lain, kita perlu untuk eh, memperhatikan ekspektasi kita juga. Ekspektasi ini juga berkaitan dengan kebutuhan. Mungkin dari Mas Ilham punya kebutuhan yang tidak terpenuhi ketika curhat dengan orang-orang tersebut gitu ya. Dan kita perlu mengelola ekspektasi kita bahwa ketika kita memutuskan untuk curhat dengan orang lain, sangat mungkin kita mendapatkan respon yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu gimana? Itu keputusannya kembali lagi ke kita, ke diri kita masing-masing. Apakah kita tetap ingin curhat dengan orang tersebut, tapi saya rasa sih kalau misalnya kita menghadapi orang yang dicurhatin ternyata dia menyepelekan, gak empati, saya pikir sih kita tidak akan ke sana lagi untuk curhat gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya seperti itu bisa ke mana? Kalau misalnya belum ada dorongan atau keinginan ke profesional dan mungkin tadi karena belum siap atau satu dan lain hal, kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita, siapa nih yang bisa kita curhatin juga gitu. Tapi kalau memang tidak ada, kita bisa mencoba metode-metode yang tadi saya sempat sebutkan juga, misalnya journaling, kemudian menggambar, kemudian voice recording gitu ya. Untuk menyikapi orangnya gimana nih Mas Rajif gitu ya, misalnya. Untuk menyikapi orangnya yang nggak empati tadi, ya kita coba untuk menyikapi dengan bijak aja. Kita mungkin kalau misalnya di dunia psikologi ada namanya taking into perspective, Mas Ilham. Jadi ketika kita menghadapi suatu situasi yang tidak kita ekspektasikan, kita berusaha untuk memunculkan alternatif pikiran yang lain atau perspektif yang lain. Oke, mungkin di bayangan kita, respon yang dia munculkan itu membuat kita menilai bahwa dia tidak empati, dia tidak peduli, dia tidak mau mendengarkan, atau dia menyepelekan. Mungkin itu yang terbersit dalam pikiran kita. Tapi ketika kita bicara tentang taking into perspektif, kita mencari perspektif yang baru, kita bisa menghadirkan alternatif pikiran yang lain. Misalnya apa? Oh, dia mungkin juga sedang menghadapi masalah dalam kehidupan dia, sehingga dia tidak bisa eh, menyikapi cerita saya sesuai dengan harapan saya. Atau mungkin kita bisa berpikir, oh ya dia terbiasa dengan pekerjaan sehari-hari seperti ini misalnya, gitu ya. Eh, Pekerjaannya sangat amat tidak berhubungan dengan empati terhadap orang lain. Sangat mungkin dia menghadirkan respon yang ternyata menurut saya itu nggak cukup berempati gitu ya. Jadi kita menghadirkan perspektif yang lain untuk tetap bisa menyikapi orang tersebut dengan ya mudah-mudahan dengan baik gitu ya. Nggak marah, ya itu adalah perasaan yang wajar tentunya. Gitu. Kalau kita misalnya merasa marah atau kecewa terhadap orang ini karena dia tidak menunjukkan empati gitu. Tapi apakah kita mau terjebak dalam perasaan itu terus-terusan? Kan tentu enggak, karena kehidupan kita juga masih terus berlanjut. Jadi kita berusaha untuk tetap menyikapi dengan kepala dingin, mudah-mudahan dengan perasaan yang lebih tenang juga. Dengan salah satu caranya tadi adalah taking into perspective. Kita menghadirkan perspektif yang lain, kita mengembangkan cara berpikir yang lain, alternatif pikiran yang lain, supaya kita nggak berkutat hanya pada satu alasan tertentu yang belum tentu juga benar, gitu ya. Kan ada berbagai kemungkinan gitu kenapa dia menyepelekan dan lain sebagainya, gitu. Tapi kita perlu tetap validate perasaan kita ya bahwa nggak nyaman loh seperti itu, direspon seperti itu nggak nyaman, nggak apa-apa kita admitting bahwa memang tidak nyaman dan saya tidak suka dengan respon orang tersebut. Tapi kan kalau saya nggak suka sama respon orang tersebut bukan berarti saya bisa mukulin dia gitu kan, ya nggak. Nah, saya
ya udah tetap belajar bersikap, namun saya menghadirkan perspektif yang lain untuk membantu diri saya sendiri melihat dengan cara yang lebih bijaksana mudah-mudahan seperti itu. Gimana Mas Ilham, apakah terjawab? Bagaimana Kak Ilham? Oke, mungkin kita lanjut. Insya Allah itu sudah menjawab gitu, karena banyak banget tadi sharingnya, tetap apa ya cara-caranya gitu kan untuk menyikapi hal itu gitu. Jadi kita nggak perlu berkecil hati, tapi memang kita yang perlu menyesuaikan gitu ya. Dan boleh banget untuk admitting hal itu gitu ya. Jadi bisa juga pilih orang yang lebih tepat juga mungkin ya. Dan ini, Pilihlah orang yang- iya Kak. Gimana? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin saya bacain pertanyaan yang dari Slido dulu ya, sebelum lanjut ke kolom chat lagi gitu. Boleh. Teman-teman di sini, ini ada pertanyaan animus pertanyaan anonimnya ini eh, dari Slidonya. Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang yang emosinya nggak stabil dan terjadi terus-menerus? Apa yang harus dilakukan? Oke, nah ini tadi sempat kita bahas tipis-tipis juga ya Kak Tika ya. Yang tanda-tanda apa aja sih yang perlu kita perhatikan untuk kita ke tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater gitu ya. Nah, ini adalah refleksi yang baik sebenarnya ketika kita mengetahui bahwa oh saya ternyata ada kesulitan untuk mengendalikan emosi saya ketika saya emosional gitu, ketika saya mungkin menunjukkan ekspresi emosi tertentu, saya marah, saya cemas, saya sedih gitu ya. Saya sulit untuk mengendalikan dan saya jadinya emosional banget. Gitu. Nah, ini adalah refleksi yang baik sebenarnya karena dengan berefleksi seperti ini kita tahu tentang diri kita dan apa sih yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, tapi kalau dengan kondisinya seperti itu dan ini berlangsung cukup lama terus-menerus dan saya pun ternyata sulit untuk mengendalikannya gitu ya. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Tentu masalah ini sangat perlu untuk diadres lebih lanjut gitu ya, sangat perlu untuk dikonsultasikan ke tenaga profesional seperti psikolog ataupun psikiater gitu. Dan kita bersama-sama ya, baik kita dengan psikolog dan psikiater itu bersama-sama untuk berusaha mencari akar permasalahannya sebenarnya di mana dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk memanajemen emosinya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman uh, pernah mendengar gitu ya, pasti pernah mendengar tidak asing dengan keterampilan regulasi emosi gitu ya. Nah, namanya aja keterampilan regulasi emosi. Yang keterampilan perlu atau nggak perlu untuk dilatih? Perlu ya, Perlu, sangat perlu. perlu ya. Namanya keterampilan itu pasti perlu untuk dilatih. Dan yang melatih apa namanya, melatih proses latihan itu tidak bisa terjadi dalam satu malam aja. Tentu kan ketika kita mengharapkan output yang sustainable. Nah, jadi memang kita perlu adanya dorongan, keinginan, dan konsistensi untuk melakukan latihan itu tadi. Dan bersama dengan psikolog atau psikiater, itu nanti kita bakalan coba untuk merancang alur latihannya akan seperti apa, kemudian aktif, berefleksi bersama, ini yang udah pas, yang mana, yang sekiranya masih perlu ditingkatkan apa gitu ya, dari proses latihan ini. Jadi tadi regulasi emosi itu perlu dilatih dan pasti membutuhkan waktu dan energi juga dalam proses latihannya. Nah, itu kalau mungkin belum belum siap untuk menemui tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater, biasanya di mungkin di jurnal-jurnal ilmiah, kalau emang suka baca jurnal ilmiah, itu biasanya ada
apa namanya teknik-teknik intervensi yang bisa diaplikasikan sendiri, atau mungkin di YouTube itu banyak channel-channel psikoedukasi baik dalam negeri maupun luar negeri yang aktif membahas tentang metode intervensi tertentu gitu ya untuk proses pengelolaan emosi. Nah, itu bisa. Namun memang eh, konsultasi dengan tenaga profesional secara langsung ini menghadirkan kelebihan tersendiri karena komunikasinya kan bisa dua arah gitu ya. Kalau ternyata yang disampaikan tidak works untuk kita, pernah kita coba terus harus gimana? Nah, ini bisa brainstorming bareng ketika kita bareng sama tenaga profesional. Jadi gitu ya untuk penanya ketika posisinya itu emosional, gampang emosian dan ini berlangsung lama, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah tentunya berkonsultasi dengan tenaga profesional gitu supaya memudahkan. Tadi kan tahapannya kapan sih kita harus curhat ke psikolog atau ke psikiater gitu ya ketika memang beban psikologisnya itu cukup lama bertahan dan kok kayaknya tidak berkurang intensitasnya gitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Oke, terima kasih Kak Rajif. Izin bacain pertanyaan lagi. Mungkin ini dari pertanyaan ini kan ada beberapa yang masuk ya, tapi di sini Atika coba pilih gitu. Mungkin ada yang udah disampaikan gitu kan, udah sama gitu. Jadi kita next ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa diulas lebih banyak lagi gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan bagaimana untuk mengatasi kesulitan untuk berbicara setiap ada masalah dengan pasangan. Oke, nah ini akhir-akhir ini saya sering banget mendapatkan pertanyaan bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan gitu ya. Ketika ternyata saya sendiri gitu ya, dari kita sendiri punya kesulitan untuk mengkomunikasikan suatu atau bahkan mungkin ada preferensi cara komunikasi yang berbeda antara kita dengan pasangan ini tidak jarang terjadi gitu ya dalam hubungan romantis. Kita kadang memiliki gaya bicara, gaya komunikasi yang berbeda dengan pasangan kita. Dan kalau misalnya kayak gitu, gimana dong? Berarti akan jadi masalah terus. Ya enggak juga gitu kan, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya dan bagaimana kita coba untuk menyeimbangkan satu dengan yang lainnya gitu ya. Jadi gap antara gaya komunikasi kita dengan pasangan itu nggak jomplang-jomplang banget gitu. Tapi yang perlu saya sampaikan juga namanya relasi romantis itu kan melibatkan dua orang gitu ya. Nah, yang melibatkan dua orang itu pasti juga usahanya perlu dikeluarkan dari kedua belah pihak gitu. Nah, ini nanti gimana caranya untuk bisa sama-sama bekerja sama gitu ya untuk mencapai satu kesepakatan, satu konsensus kira-kira kita kalau misalnya mau mengkomunikasikan sesuatu mau mengkomunikasikan dengan cara seperti apa. Nah, kalau gimana sih caranya supaya saya itu bisa lebih komunikatif dengan pasangan dan lain sebagainya, lain sebagainya. Yang pertama perlu kita pahami adalah gaya komunikasi kita dan gaya komunikasi pasangan, gitu ya. Bagaimana sih gaya komunikasi atau preferensi cara bicara saya itu sebenarnya gimana? Baik buruknya di-admit aja dulu, gitu kan. Kadang kita ngerasa, waduh, ketika ngelihat orang lain, waduh kok gaya bicara saya ternyata nggak oke-oke banget, gitu ya. Nggak apa-apa kalau saat ini ternyata nggak oke. Gaya bicara itu kan juga keterampilan, gitu kan. Dan perlu kita latih seiring dengan berjalannya waktu. Nah, kemudian gaya bicara pasangan seperti apa? Baik buruknya juga di-admit dulu aja, gitu, apa adanya. Supaya kita juga tahu proses penyesuaian yang perlu kita lakukan sejauh mana nih, gitu. Nah, sejauh ini juga sudah mencoba hal-hal apa aja untuk mengkomunikasikan masalah-masalah tertentu dengan pasangan gitu. Dan ketika dicoba outputnya seperti apa, gitu ya. Nah, sama halnya ketika mungkin saya coba analogikan dengan ketika kita menjadi panitia dari suatu acara gitu ya. Acaranya ini belum pernah kita adain sama sekali gitu. Nah, pasti kita meraba-raba juga, ya nggak? Kita dengan preferensi kita meraba-raba gimana nih caranya supaya acara ini bisa berjalan gitu. Ya kita coba berbagai macam hal gitu. Setelah acaranya selesai ada evaluasi kan gitu, ya kan?
kemarin saya yang sudah baik saya lakukan apa, yang outputnya ternyata sesuai harapan, yang outputnya nggak sesuai harapan ternyata apa, gitu ya. Nah, sama ketika kita berkomunikasi dengan pasangan, kita coba refleksikan yang kemarin-kemarin sudah kita lakukan, ini yang sudah baik apa, yang masih perlu ditingkatkan apa. Oke, oh ternyata saya masih perlu meningkatkan tentang reaktivitas saya, misalnya ketika pasangan bercerita. Ketika pasangan bercerita, kok saya reaktif banget, saya langsung berhadapan, oh ini ternyata sesuatu yang perlu saya tingkatkan. Oh oke, berarti kita dapat nih fokus yang mau kita coba sesuaikan gitu ya, area yang mau kita coba sesuaikan. Ternyata di reaktivitas kita. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kalau case-nya seperti itu, kita bisa eh, latihan nafas gitu ya, latihan nafas, deep breathing gitu. Eh, kita bisa ketika ketika ada pasangan menyampaikan sesuatu, kita tidak langsung mengambil sikap atau kita tidak langsung kemudian merespon secara verbal atau secara apapun itu, tapi kita mengambil jeda untuk memberikan nafas terlebih dahulu terhadap perasaan kita mungkin 3 sampai 5 detik baru kita merespon. Nah, jeda itu secara tidak langsung akan membantu kita eh, memilih respon apa sih yang bisa kita keluarkan di momen itu gitu ya sehingga kita nggak sereaktif sebelumnya gitu. Nah, tapi tentu kita perlu tadi merefleksikan yang menjadi masalah dalam proses komunikasinya apa gitu. Ya, masalah ini tentu bisa bertambah dan bisa berkurang seiring dengan berjalannya waktu gitu ya. Yang tadinya tidak masalah mungkin aja menjadi masalah suatu saat nanti yang tadinya masalah bisa aja tidak menjadi masalah suatu saat nanti gitu ya ketika kita berkomunikasi dengan pasangan. Tapi yang penting kita mampu untuk berefleksi, merefleksikan apa yang sudah kita usahakan dalam proses komunikasi itu. Sambil mungkin kita mencoba cara-cara baru yang kita adaptasi dari media-media mungkin. Biasanya kan ada video edukasi tentang bagaimana sih caranya komunikasi efektif dengan pasangan. Nah, kita coba aplikasikan itu. Ketika kita coba aplikasikan itu, works apa enggak nih? Oh, kalau misalnya works, kita coba lanjutkan juga observasinya gimana. Kalau nggak works, kita coba cari tahu apa yang buat nggak works. Gitu ya. Jangan-jangan misalnya ketika berkonflik dengan pasangan, oh saya mengkomunikasikannya secara langsung gitu ya secara langsung ketika terjadi masalah saya langsung komunikasikan ternyata pasangan saya adalah tipikal yang avoidant gitu jadi nggak ketemu gitu kan ya nah yang mana yang harus diikutin ya tentu kita perlu ketemu di tengah yang avoidant juga berusaha ke tengah yang pengen selesai saat itu juga berusaha ke tengah gitu dan penyesuaiannya pasti butuh waktu nah itu yang perlu kita lakukan jangan sampai kita kemudian memaksakan kalau kita prefernya menyelesaikan sekarang apapun kondisinya harus sekarang. Padahal ternyata pasangan kita juga butuh waktu dan butuh penyesuaian tersendiri gitu ya. Jadi apapun yang bisa dilakukan, coba dilakukan. Hidup itu trial dan error tentunya. Nanti kita akan terus refleksikan kemarin yang sudah saya lakukan apa, yang perlu yang works, yang mana yang nggak works, yang gimana, yang works kita lanjutkan, yang nggak works kita coba tingkatkan lagi gitu ya kita coba sesuaikan lagi. Nah kurang lebihnya kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi pertanyaannya ya. Alhamdulillah, terima kasih Kak Rajin. Kita lanjut nih ke next pertanyaan ya. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa ya Kak, saya lebih nyaman curhat sama orang asing, bahkan yang tidak kenal daripada orang terdekat. Apakah itu normal, atau wajar, atau tidak wajar? Oke, nah ini adalah hal yang umum sebenarnya kok. Jadi kita mungkin akan merasa lebih nyaman ketika cerita dengan orang asing, misalnya ketika kita datang ke psikolog atau psikiater, karena kan mereka pasti orang yang tidak kenal kita dan kita tidak kenal juga dengan mereka gitu kan ya. Jadi dan itu membuat saya ngerasa lebih nyaman misalnya. Dan itu sebenarnya fine-fine aja ada banyak orang yang memang merasa lebih nyaman dengan cerita dengan orang asing. Kenapa sih bisa demikian gitu ya? Kadang kita punya bias-bias sendiri ketika kita berbicara ngobrol dengan orang terdekat kita. Misal, saya ambil contoh
dengan orang tua di rumah. Ya enggak? Nah, dengan orang tua di rumah itu banyak sekali mungkin yang kita pertimbangkan. Misalnya kondisi mereka yang sudah tidak muda lagi, kemudian tanggung jawab mereka yang lain, atau misalnya kita punya banyak saudara dan ternyata saudara-saudara kita yang lain juga punya masalahnya masing-masing yang diketahui orang tua, sehingga kita ngerasa kurang nyaman untuk terbuka dengan orang tua, gitu ya. Ini bukan sesuatu yang tidak wajar. Ini wajar terjadi karena kita punya penilaian-penilaian tersendiri terhadap orang terdekat kita. Tapi ketika kita tidak eh, ketika kita bercerita dengan orang yang kita anggap asing, penilaian-penilaian ini lebih terminimalisir gitu ya. Karena kan kita tidak tahu sebenarnya kondisi yang dihadapi oleh orang asing yang kita ajak cerita tersebut gitu kan ya. Jadi pertimbangannya akan semakin minim gitu. Penilaian kita terbatas hanya pada situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi saat itu. Ya kan, kalau misalnya nih saya sama Kak Atika gitu ya, kita sebelumnya belum pernah kenal gitu. Kita ketemu di forum ini, kemudian saya ngeliat, oh Kak Atika nih, kayaknya tadi sepanjang kita diskusi ada a lot in commons nih. Saya mau ceritain misalnya kayak gitu. Tapi saya nggak tahu keseharian Kak Atika seperti apa juga sebelumnya, sehingga itu tidak masuk ke dalam pertimbangan saya juga. Tapi kalau dengan orang-orang terdekat, ada banyak banget pertimbangannya yang bahkan mungkin ketakutan-ketakutan atau pertimbangan itu cuma ada di kepala kita sendiri. Sebenarnya mungkin orang tua kita kalau misalnya nerima curhatan dari kita, mereka ngerasa fine-fine aja karena mungkin mereka melihat itu sebagai bagian dari peran orang tua. Tapi dari kita yang eh, kayaknya berat untuk menceritakan itu, gitu. Kita nggak nyaman menceritakan itu karena takut akan menambah masalah buat orang tua kita atau siapapun orang terdekat kita. Jadi sebenarnya ini beralasan kok apa yang dilakukan tadi ketika lebih nyaman curhat dengan orang lain itu umum terjadi karena memang kita lebih banyak bias pada orang-orang terdekat kita, consideration-nya jauh lebih banyak gitu. Jadi memang kadang ada ada memang lebih tepat untuk kita menceritakan pada orang-orang yang mungkin biasa lebih minim ya, baik bias kita kepada mereka maupun bias mereka terhadap kita, sehingga diskusinya bisa berjalan secara lebih objektif juga, gitu. Oke, terima kasih Kak Raji. Dan ini kayaknya kita balik dulu nih ke kolom chat gitu dari Kak Ermanto. Izin bertanya bagaimana menyikapi rasa kecewa yang tiba-tiba datang dan pergi. Padahal jika kita pikir kembali hal tersebut tidak perlu dikecewakan. Mohon bimbingannya. Ya, ini juga sering banget terjadi sebenarnya. Kadangkala ketika ketika sudah lewat gitu ya situasinya, baru kita memunculkan refleksi. Sebenarnya kan tadi aku nggak perlu bersikap sebegitunya ya. Kayaknya aku nggak perlu sekecewa itu deh. Kayaknya aku nggak perlu sesedih itu. Kayaknya aku nggak perlu semarah itu. Dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya mungkin juga respon yang kita hadirkan saat itu memang adalah respon yang paling sesuai juga untuk situasinya. Kenapa kita berpikir bahwa seharusnya saya nggak sebegitunya? Misalnya saya, uh, misalnya saya di di betray gitu ya sama teman saya, kemudian saya marah-marah gitu. Saya marah-marah saat itu. Satu hari setelahnya saya ngerasa kayaknya saya nggak perlu semarah itu deh, gitu. Nah, salah satu alasan kenapa saya kemudian mengubah respon saya menjadi seharusnya saya tidak semarah itu karena secara emosional mungkin beban emosionalnya udah banyak dikeluarkan kemarin gitu. Jadi saya secara emosional lebih lebih mampu untuk memunculkan opsi bersikap yang lain gitu. Tapi ketika momen itu terjadi, saya tidak bisa bohong bahwa beban emosionalnya sangat berat buat saya dan itu adalah respon yang paling bisa saya tunjukkan saat itu. Tapi gimana Mas Rajif kalau ternyata saya nggak happy dengan respon itu? Oke, kalau memang tidak happy dengan respon itu, tentu ini menjadi bahan refleksi buat kita ke depannya. Gitu. Ketika terjadi suatu masalah, kita yang tadinya merespon dengan begitu cepatnya, dengan begitu reaktif dan impulsifnya, kita coba menahan diri kita supaya nggak eh, supaya
memberikan ruang gitu ya buat diri kita memunculkan opsi-opsi yang lain gitu. Nah, kalau misalnya terkait pertanyaan Mas Ermanto tadi gitu ya, menyikapi rasa kecewa yang tiba-tiba datang dan pergi gitu. Nah, ini tentu kita perlu admitting dulu ya ke diri kita. Dan kita perlu tanya juga ke diri kita, kenapa sih kemarin saya sekecewa itu gitu ya, atau kenapa sih saat itu saya sekecewa itu gitu. Dan saya pikir ketika kita menanyakan itu, kita tidak perlu menyangkal jawaban apapun yang kita miliki sebenarnya, karena kadang kita tadi saya sempat bahas bahwa ada respon-respon tertentu yang memang seperti itu adanya sebenarnya, tapi kalau kita akui jadinya melukai ego kita sehingga kita memilih untuk menyangkal aja gitu ya. Kayak misalnya, oh saya habis dikecewakan sama orang. Kenapa sih sekecewa itu? Karena saya ngerasa dia adalah orang yang penting banget dan saya percaya banget gitu. Nah, tapi ketika saya refleksikan di akhir, kayaknya saya nggak mau deh admit hal itu. Sebenarnya dia nggak penting-penting banget dalam hidup saya, gitu kan ya. Nah, itu malah memunculkan beban psikologis yang lain tuh. Jadi, apapun alasan yang kita temukan, kita belajar untuk admitting dulu alasannya apa, gitu ya. Dan nggak apa-apa kok kalau mungkin alasannya ternyata tidak nyaman untuk kita dengar juga, gitu. Mungkin tidak nyaman itu karena kita tidak terbiasa untuk admitting alasan itu juga gitu ya. Dan caranya gimana terusan kalau sudah di admit gitu, kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Oke, kita bisa menghadirkan alternatif berpikir yang lain juga gitu kan ya, tentang kenapa sih saya sekecewa itu gitu. Boleh nggak saya sekecewa itu? Boleh-boleh aja gitu ya. Kalau misalnya dirasa kecewanya datang dan pergi gitu aja, mungkin kita perlu mengobservasi patternnya ya, bahwa setiap perilaku itu muncul dengan pattern tertentu atau dengan pola tertentu gitu ya. Jadi kita perlu untuk mengobservasi juga polanya, kapan sih hal-hal seperti ini tuh tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang. Apakah ketika saya menghadapi kondisi A ataukah saya ketika menghadapi kondisi B. Jadi kita lebih aware dengan kondisi yang kita hadapi. Nah, ketika kita aware dengan kondisinya, kita jadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Jadi mungkin untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah merefleksikan terlebih dahulu patternnya seperti apa. Kemudian ketika rasa kecewa itu muncul, kita coba untuk menghadirkan alternatif berpikir yang lain supaya kita nggak berkutat hanya pada satu alasan saja, gitu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Oke, alhamdulillah. Ini last question, Kak Rajif gitu. Karena yang nanya juga lebih dari satu orang gitu ya. Eh, Gimana caranya kalau lebih nyaman untuk diam daripada mencoba didengar, lebih aman, lebih sering mendem perasaan sendiri gitu. Oke. Nah, sebenarnya pertanyaan ini bisa menjadi dua mata pisau tersendiri ya. Bagaimana kalau saya ternyata lebih nyaman untuk diam daripada bercerita? Oke, lebih nyaman di sini dimaknai sebagai dimaknai sebagai apa dulu nih? Apakah lebih nyaman untuk diam itu karena memang ternyata respon dari orang-orang di sekitar tidak sesuai dengan harapan kita selama ini, sehingga kok kayaknya saya mendingan diem aja gitu ya daripada bercerita, atau memang ternyata preferensinya eh, emang saya lebih prefer untuk nggak menceritakan ke orang lain dan saya memproses dengan diri saya sendiri gitu. Tapi kalaupun memang opsinya yang apa namanya kenyataannya adalah yang kedua, tentu kita perlu membutuhkan teknik-teknik khusus untuk memproses sendiri itu seperti apa sih. Misalnya tadi kita melakukan journaling, melakukan voice recording, dan lain sebagainya. Perlu kita ingat teman-teman bahwa emosi itu adalah energi. Energi itu tidak bisa kita ubah-ubah tuh. Kalau misalnya uh,
apa namanya dalam keseharian kita punya energi listrik. Energi listriknya kan bisa diubah dengan media yang lain, tapi kan dia tetap sebagai alur kelistrikan gitu kan ya. Nah, sama seperti emosi sebenarnya. Ketika kita emosional, itu sebenarnya ada beban yang atau ada energi yang perlu kita alirkan. Gitu. Nah, tapi ketika kita memilih diam saja tanpa melakukan apapun, ini sebenarnya tidak mengalirkan energi emosi yang kita miliki tadi. Kalau memang kita memilih untuk tidak cerita atau tidak curhat kepada orang lain, ada metode lain yang setidaknya kita pilih untuk membantu kita merilis tadi energi yang kita peroleh dari muatan emosionalnya tadi. Gitu ya. Jadi misalnya apa? Misalnya tadi journaling dan lain sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi mungkin siapapun yang bertanya atau kita semua menjadi bahan refleksi buat kita semua ketika kita nyaman untuk tidak menceritakan, ini alasannya kenapa? Apakah memang karena kita nyaman memproses itu sendiri dengan cara kita, atau memang karena eh, ti- tidak ada respon yang sesuai dengan harapan kita. Nah, itu yang perlu ditanyakan lebih lanjut ke diri kita. Kalau ternyata tidak ada respon yang sesuai, berarti diam itu bukan eh, apa ya, bukan kita pilih karena memang dia menghadirkan manfaat yang besar buat kita, tapi karena itu pilihan teraman saat itu yang kita punya. Sedangkan di saat yang bersamaan kita juga masih tetap perlu untuk mengalirkan energi-energi emosinya tadi supaya tidak apa ya mengendap, tidak mengendap di dalam diri kita doang, tidak mengendap di sini-sini doang energinya gitu ya. Jadi perlu kita mencari metode. Kalau memang lebih nyaman untuk tidak cerita, that's fine. Tapi perlu direfleksikan lagi dan perlu mencari cara kalau saya nggak cerita, cara untuk mengalirkan energi emosionalnya gimana gitu ya. Karena kalau tadi mengendap, dampaknya ini bisa panjang banget. Bahkan mungkin kita bisa mengembangkan suatu masalah psikologis yang lain di jangka panjang gitu ya, ketika kita terlalu sering untuk mengendapkan muatan-muatan emosional. Kita tidak mengalirkan atau kita tidak mengekspresikan emosi-emosi tertentu gitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Alhamdulillah. Ini udah kita cukupkan pertanyaannya. Boleh kalau misalkan nih teman-teman ada pertanyaan gitu kan. Gak apa-apa dititip aja di tempat yang tadi Slido tadi gitu. Biar nanti disampaikan ke Kak Rajif gitu ya. Nanti Kak Rajif mungkin bisa jawab lewat chat gitu ya. Boleh, Nanti boleh, bisa boleh. teman-teman sisipkan nomor ininya, nomor teleponnya gitu, nomor WA-nya gitu ya di pertanyaan itu gitu. Jadi tetap anonim, tapi kebutuhan nomor WA-nya ini untuk bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kalau memang merasa pertanyaan juga tadi ada yang mungkin belum sempat dijawab gitu ya. Oke. Dan mungkin Kak Rajif sebagai penutup, mungkin Kak Rajif ada mau highlight sesuatu dulu nih untuk disampaikan ke teman-teman dan closing statement-nya. Silakan Kak. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih gitu ya. Saya diberikan kesempatan untuk kita berdiskusi bareng-bareng di sini. Saya senang banget bisa ada di forum ini sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kita semua. Dan saya ingin menyampaikan satu hal bahwasannya dalam kehidupan kita, kita tentu tidak akan terlepas dari yang namanya masalah gitu ya dalam aspek kehidupan apapun. Sehingga kita perlu gitu untuk menemukan media atau metode tertentu untuk bagaimana caranya kita mengalirkan muatan-muatan emosional yang muncul karena masalah kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya, teman-teman. Jadi, apapun itu, teman-teman bisa mulai dari curhat aja. Either mungkin teman-teman curhat dengan secara lisan dengan orang lain, atau misalnya curhat di dalam komunitas media sosial tertentu, atau misalnya teman-teman curhat kepada diri teman-teman sendiri, itu adalah sesuatu yang mungkin loh gitu dengan metode-metode yang tadi sempat saya sebutkan journaling, kemudian drawing, voice recording, atau mungkin ada metode lain gitu ya untuk menyalurkan emosi-emosinya. Jadi apapun metode yang nyaman buat teman-teman selagi itu tidak merugikan diri teman-teman dan tidak
merugikan orang lain, tidak ada salahnya untuk dicoba. Hidup itu trial dan error. Kalau misalnya error, kita bangkit dan kita coba lagi. Gak apa-apa ya. Nanti kita akan tumbuh menjadi individu yang resilient. Lebih baik kita nggak berhasil karena kita sudah mencoba daripada kita nggak pernah mencoba sama sekali, kita nggak akan pernah belajar ya. Itu aja Kak Atika. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Rajif yang sudah memberikan ilmunya, sudah sharing dan diskusi bersama sama kita di sore hari ini. Oke, teman-teman. Jadi curhat itu bukan hanya tentang bicara, tapi juga tentang memahami dan kadang kita butuh kata-kata untuk merangkul emosi dan kadang juga kita butuh diam untuk kayak mendengarkan diri sendiri dengan journaling dan lainnya. Karena pada akhirnya setiap cerita yang kita bagikan bukan sekedar beban yang dilepas gitu, tapi juga jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri gitu ya. Seperti kata Brené Brown, berbagi perasaan itu bukan soal menang atau kalah, tapi keberanian untuk hadir dan terlihat, meski kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi jangan takut untuk cerita, karena memahami diri sendiri adalah langkah pertama menuju kesejahteraan yang baik gitu ya. Biar kita lebih berdaya juga. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah hadir dan berbagi energi di sesi ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi bekal untuk lebih mengenal diri sendiri dan menemukan cara terbaik untuk menyalurkan emosi. Jadi ingat, kita nggak pernah sendirian, ada banyak cara untuk bercerita dan ada banyak ruang untuk didengar. Jadi tetap bertumbuh, tetap belajar, dan tetap berbagi dengan bijak. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jaga kesehatan, jaga hati, dan selamat menjalani hari dengan lebih mindful. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rajif, Kak Tika. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Kak Rajib.